Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Afdillah dari kelas MBS 3C dengan NIM 2204030066 akan mereview materi dari pertemuan kedua hingga pertemuan terakhir mata kuliah manajemen pemasaran. Langsung saja, manajemen sebagai seni dan ilmu yaitu bagaimana mempelajari bagaimana mengelola manusia dan material untuk mencapai tujuan. Manajemen pemasaran terdiri dari dua kata. Pertama, manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sedangkan pemasaran diartikan sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian produk atau jasa kepada pihak lain atau konsumen. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian program-program pemasaran demi mencapai tujuan perusahaan. Adapun tugas pokok manajemen perusahaan yaitu menganalisis peluang pasar, 2. Perencanaan kegiatan pemasaran, 3. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, 4. Mengkoordinasi dan memotivasi karyawan, 5. Mengevaluasi dan mengontrol aktivitas pemasaran. Nah, mengapa manajemen diperlukan? Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Apa itu efektivitas? Efektivitas merupakan keberhasilan atau ketepatan dalam mencapai tujuan. Efisiensi merupakan keberhasilan untuk menyelesaikan tugas secara cermat dan tepat waktu. Nah, adapun pentingnya manajemen pemasaran, yang pertama yaitu membangun sistem penjualan, yang kedua menentukan target pasar yang tepat, yang ketiga menentukan harga yang tepat, keempat mampu mendatangkan keuntungan. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, memberikan inovasi dan perbaikan. Materi selanjutnya yaitu definisi manajer. Manajer yaitu anggota organisasi yang bertugas mengawasi dan mengarahkan pekerjaan anggota lain, harus bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan manajerial. Apa saja kemampuan manajerial itu? Yang pertama yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan mental. Ini termasuk kemampuan dalam perencanaan strategis, analisis situasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk mengenali serta mengatasi tantangan yang kompleks. Keterampilan konseptual adalah penting agar seorang manajer dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan visi jangka panjang serta memahami bagaimana tindakan satu departemen dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi. Yang kedua yaitu keterampilan kemanusiaan. Keterampilan kemanusiaan melibatkan kemampuan untuk berinteraksi, memimpin, dan mengelola hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi. Ini termasuk kemampuan berkomunikasi dengan baik, memotivasi dan mempengaruhi orang lain, membangun tim yang efektif, serta menangani konflik atau masalah antar pribadi. Keterampilan ini penting untuk memimpin dengan efektif, membangun kerjasama, dan mencapai tujuan bersama. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan administrasi. Keterampilan administratif melibatkan kemampuan untuk mengorganisasi dan mengelola sumber daya dalam organisasi. Ini termasuk kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian. Keterampilan administratif berarti dapat mengatur tugas dan tanggung jawab dengan efisien, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, mengoptimalkan proses operasional, dan memastikan pelaksanaan yang efektif dari rencana kerja. Selanjutnya yaitu keterampilan teknik. Keterampilan teknik melibatkan pemahaman dan penguasaan terhadap teknik, metode atau proses kerja yang spesifik di bidang pekerjaan atau industri tertentu. Ini meliputi pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk memahami industrial atau bidang usaha, mengerti bagaimana teknologi dan alat kerja digunakan, serta mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah teknis yang muncul. Keterampilan teknik penting agar seorang manajer dapat memberikan panduan dan dukungan yang efektif kepada tim atau bawahan dalam melaksanakan tugas mereka. Selain keterampilan di atas, seorang manajer juga harus memiliki keterampilan lain seperti kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan keterampilan yang komprehensif ini, seorang manajer dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam menjalankan perannya dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis manajer. Yang pertama yaitu manajer lini pertama. Manajer yang bertanggung jawab hanya atas pekerjaan
para karyawan operasional dan tidak menyelia para manajer lain. Tugas yang kedua itu menempati jenjang paling rendah dalam hierarki organisasi. Kedua yaitu manajer menengah. Manajer yang berada jenjang menengah dalam hierarki organisasi. Tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab atas para manajer lain dan kadangkala atas sejumlah pekerja operasional dan memberikan laporan kepada para manajer senior. Manajer yang ketiga yaitu manajer puncak. Manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi secara menyeluruh, menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi dan memberi arah bagi interaksi organisasi dengan lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu materi dari presentasi kelompok 1 yaitu konsep manajemen pemasaran. Yang pertama itu sejarah perkembangan pemasaran. Menurut Philip Kotler ada 8 tahap perkembangan perekonomian yang juga menggambarkan perkembangan pemasaran, yaitu 1. Tahap ekonomi swadaya atau sendiri, 2. Tahap ekonomi keluarga, 3. Tahap barter sederhana, 4. Tahap pasar lokal, 5. Tahap ekonomi uang, 6. Tahap kapitalisme muda, 7. Tahap produksi massa, dan 8. Tahap ekonomi makmur. Adapun fungsi pemasaran yaitu peningkatan penjualan, pengenalan produk, riset pasar, kepuasan konsumen, kompetensi, mengetahui segmentasi pasar, dan menetapkan target pasar. Adapun proses-proses dari pemasaran yaitu riset pasar, penyusunan strategi pemasaran, eksekusi target pemasaran, monitoring dan kontrol, serta evaluasi. Adapun karakteristik pemasaran yaitu 1. Prinsip-prinsip pemasaran. Bagian dari prinsip pemasaran ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu 4P. Apa itu 4P? 4P merupakan singkatan dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promosi. Yang kedua yaitu menciptakan nilai, fokus pada konsumen, segmentasi pasar, branding, inovasi, dan integrasi pemasaran. Poin yang kedua yaitu strategi pemasaran. Apa saja strategi pemasaran? Yang pertama, identifikasi tujuan, segmentasi pasar, promosi, distribusi, evaluasi dan pengukuran, analisis pasar, serta fleksibilitas dan penyesuaian. Adapun konsep pemasaran yaitu yang pertama, kebutuhan, keinginan dan permintaan, kedua produk, jasa atau barang, ketiga nilai, biaya dan kepuasan, dan yang keempat pertukaran transaksi dan hubungan. Ada beberapa tantangan dalam pemasaran. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat, keterbatasan sumber data internal, rendahnya literasi digital, dan perubahan tren konsumen, serta ketidakpuasan ekonomi. Dan juga ada beberapa peluang dalam pemasaran. Yang pertama, pemanfaatan media sosial, pemasaran digital, pasar global, inovasi produk, serta pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 2 atau materi terakhir yang telah kita pelajari yaitu perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategis yang diperlukan untuk tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Adapun proses dari perencanaan strategis, yang pertama yaitu tentukan tujuan, kedua kembangkan asumsi, yang ketiga memilih rencana, yang keempat kembangkan rencana pendukung, dan 5 implementasi perencanaan strategis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat.